Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Permatasari dengan NIM 1930202190. Yang terhormat kepada Bapak Mukti Ali, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Baiklah, saya Deva Permatasari dari kelompok 12 yang beranggotakan Aldi Suwandi dan Muhammad Hafid Ardiansyah dengan materi mengenal perkembangan siswa sebagai subjek belajar. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang siswa sebagai makhluk yang unik. Yang pertama, ciri-ciri keunikan siswa. Tujuan lembaga pendidikan di sekolah adalah membimbing dan membina serta mengembangkan potensi anak didik yang dibawa sejak lahir, agar anak didik dapat hidup di masyarakat yang penuh tantangan. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh seorang guru yang dapat memahami anak didik sebagai makhluk yang unik. Menurut Wina Sanjaya, pada manusia terdapat keunikan-keunikan yang terjadi pada manusia. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Perbedaan tersebut karena kondisi psikologisnya. Manusia hidup bukan hanya sekedar hidup seperti yang terjadi pada binatang dan tumbuhan. Manusia adalah individu yang memiliki kondisi psikologis yang sangat kompleks. Kondisi psikologis inilah yang membuat manusia sebagai subjek yang aktif di muka bumi ini. Bukan hanya sekedar ada dan hadir, akan tetapi keberadaan dan kehadiran manusia adalah keberadaan yang bermakna dan memiliki arti penting dalam menempatkan dan meramaikan kehidupan di jagat raya ini. Baik secara fisiologis dan psikologis, manusia adalah makhluk yang dinamis, makhluk yang selamanya selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap perkembangan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Manusia ketika baru dilahirkan adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan manusia sejak lahir mungkin kalah bila dibandingkan dengan binatang. Binatang yang baru lahir sudah mampu berjalan dan sebagainya. Sedangkan manusia yang baru lahir tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Namun, di balik kelemahan dan ketidakberdayaan manusia tersebut memiliki potensi yang sangat besar yang bila dibandingkan dengan makhluk yang lain. Baiklah, yang kedua adalah peran pendidikan dalam perkembangan siswa. Dilihat dari perubahan yang terjadi setiap individu, ada dua perubahan yang terjadi, yakni perubahan pada aspek jasmani atau fisik dan perubahan psikologis atau rohani. Perubahan fisik adalah perubahan yang berkaitan dengan pertumbuhan terhadap organ-organ tubuh manusia. Perubahan ini dibatasi oleh waktu, dengan kata lain bahwa pertumbuhan tersebut akan berhenti apabila telah sampai pada kematangan fisik. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perkembangan merupakan perubahan fungsi-fungsi psikopsikis setiap manusia ke arah yang lebih baik dan sempurna. Apabila dilihat dari aspek pertumbuhan dan perkembangannya, ini memiliki konsekuensi kepada perlakuan pendidikan. Pada masa bayi, pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa lebih banyak memberikan bantuan untuk pertumbuhan fisik. Misalnya, bagaimana agar anak dapat memfungsikan kakinya untuk berjalan, bagaimana anak agar dapat memfungsikan tangannya untuk memegang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, guru pun harus siap dengan mengembangkan perannya sebagai mitra dialog serta fasilitator yang berperan untuk mempermudah siswa belajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Aldi Suwandi dan Muhammad Hafid Ardiansyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.